Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika. Yang pertama kita bahas statistik 1. Statistika meliputi materinya adalah 1. Pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, data dan ukuran pemusatan data. Yang keempat, ukuran penyebaran. Yang kelima, penyajian data. Kita akan bahas 1. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan non-angka atau ukuran atau karakteristik pada sampel. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik atau ilmu yang berkaitan dengan metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisa data, dan menarik kesimpulan. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan yang diteliti, sedangkan sampel himpunan bagian dari populasi. Contoh, populasi siswa SMP 5 Kota Palembang. Sampelnya siswa kelas 9 SMP 5 Kota Palembang. Atau kalau mau dirinci, sampelnya menjadi siswa kelas 9A sampel SMP 5 Kota Palembang. Kita gambarkan seperti ini. Populasinya siswa SMP 5, sampelnya adalah kelas 9. Berikut data dan ukuran pemusatan data. Data merupakan keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau gambaran mengenai suatu keadaan. Data dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat suatu objek, misalnya golongan darah, pekerjaan, dan lain-lain. Yang B, data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa bilangan, misalnya berat badan, umur, banyak anggota keluarga, dan lain-lain. Yang berikut ada 3 cara kegiatan pengumpulan data. Yang pertama adalah mencacah, yang kedua mengukur, yang ketiga adalah mencatat dengan turus atau teli, atau bahasa Indonesianya adalah pelidihan, ya. Biasanya menggunakan tabel. Berikutnya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi 3. Yang pertama nilai rata-rata atau mean. Yang kedua median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah modus. Kita pelajari yang pertama dulu, mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah semua nilai data per banyak nilai data atau banyaknya data. Contohnya nilai rata-rata dari 6, 9, 7, 6, 8, 7. Minnya kita jumlahkan nilai dari data tersebut dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 7. Berarti minnya adalah 49 dibagi 7 sama dengan 7. Berikut median. Median adalah nilai tengah data yang diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya.
Contoh, misalkan menentukan median dari data 584673599. Pertama, langkahnya adalah diurutkan dulu dari yang terkecil terbesar atau sebaliknya. Karena datanya ada 10, maka kalau kita bagi 2 menjadi 55 ya. Tengah-tengahnya yaitu antara 6, nilai tengahnya antara 6 dan 6. Maka mediannya atau nilai tengahnya adalah 6 tambah 6 bagi 2, yaitu 6. Kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil, ada bilangan di tengahnya, misalkan datanya 9 ya. Nah, 6 satunya misalkan dihapus, maka nilai tengahnya tetap ini 6 ya. Kita bagi menjadi 44, tengahnya adalah 6. Kita lanjut, berikutnya modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau sering muncul. Contohnya modus dari data 8, 6, 7, 5, 10, 9, 7, 5, 7. Bisa diurutkan atau juga tidak bisa, atau tidak diurutkan, sama saja. Kalau diurutkan, kita bisa mudah dengan melihat data yang sering munculnya. Ya, ternyata di sini 7 3 kali munculnya. Maka modusnya adalah 7. Kemudian ini adalah contoh dari min atau nilai rata-rata. Nomor 1, nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Min adalah tadi jumlah nilai dibagi banyaknya data atau banyaknya nilai ya. Karena banyaknya siswa 39, kita kalikan dengan nilai rata-ratanya menjadi 45 ditambah X, nilai dari siswa yang baru dimasukkan. Maka banyaknya data pun bertambah dari 39 tambah 1 jadi 40. Menjadi 46 sama dengan 1755 tambah X per 40. Kali silang 40 kalikan dengan 46 jadi 1840 sama dengan 1755 tambah X. Maka X sama dengan 85. Nomor 2, rata-rata nilai siswa kelas 8A 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B 80. Jika nilai kelas 8A 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah, karena nilai gabungannya adalah nilai rata-ratanya 75, maka 75 kita gunakan sebagai rata-rata gabungan. Terdiri dari 72 kalikan dengan banyaknya siswa kelas 8A, 80 kalikan 15 siswa dari kelas 8B per banyaknya data N ditambah 15. N tambah 15 kalikan silang dengan 75 menjadi 75 kali N, 75 kali 15 1125. Kemudian ini 72 kali N, 72N
80 kali 15 1.200, sehingga hasilnya menjadi 75N kurang 72N 3N, sedangkan ini 1200 dikurang 1125 adalah 75, jadi N 75 kita bagi 3 yaitu 25. Maka banyaknya kelas 8A ada 25. Berikutnya ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan atau rank adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Misalkan ini ya, datanya seperti ini. Cari data yang terbesarnya berapa? 43. Cari data yang terkecil 36. Maka jangkauan atau ranknya adalah 43 kurang 36, 7. Berikutnya kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, seperti ini contohnya ya, 1, 2, 3, 4. Di kuartil ini ada istilah dengan jangkauan interkuartil, simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil adalah Q 3 kurang Q 1, sedangkan simpangan kuartil setengah dari Q3 kurang Q1. Contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Diurutkan dulu. Cari Q1-nya, Q1, Q2, Q3. Nah, Q2 ini adalah mediannya ya dari data seluruhnya. Kalau ini 1/4 dari data seluruhnya, sedangkan Q3 3/4 dari data keseluruhannya. Maka kita dapatkan Q1-nya adalah 5, Q3-nya 9,5. Nah, karena yang jika dicari simpangan kuartil, setengah kali Q3 kurang Q1, maka didapatkan 2,225 ya. Jika yang dicari adalah jangkauan interkuartil, maka tinggal dikurang saja. 9,5 kurang 5 yaitu 4,5. Kita lanjut. Nah, ini latihannya, dicoba kalian kerjakan sendiri di buku, kemudian di-share langsung di-share ke Bapak. Cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.